Dalam konflik Hamas dan Israel ada banyak hal yang menjadi perhatian. Bukan cuma tentang berapa korban yang jatuh, atau apa saja yang dilakukan oleh Israel pada warga Palestina di jalur Gaza. Tapi juga persoalan sikap negara-negara Islam yang ternyata terpecah belah dalam menanggapi konflik tersebut. Salah satu hal yang paling mencengangkan terjadi di Riyadh Summit 2023 kemarin. Konferensi tingkat tinggi yang menghadirkan negara-negara Islam yang tergabung di Liga Arab dan organisasi kerjasama Islam tersebut memperlihatkan dengan jelas posisi masing-masing negara. Dalam konferensi tingkat tinggi yang dilakukan pada tanggal 11 November 2023 kemarin, sebenarnya telah dirumuskan apa yang harus dilakukan negara-negara Islam sebagai sanksi terhadap tindakan Israel. Sanksi yang dikemukakan secara langsung oleh Presiden Iran ini ada 5 poin, yakni mencegah alat perang Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah digunakan oleh Israel. Kedua, membekukan kontak diplomasi dan ekonomi dengan Israel. Ketiga, melarang perdagangan minyak dengan Israel. Keempat, melarang penerbangan dari dan ke Israel melewati langit negara Islam. Dan yang terakhir, mengirim delegasi ke Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Kelima poin usulan konkret ini dinilai akan mampu menekan dan memaksa Israel untuk menyetujui gencatan senjata penuh yang membawa kedamaian di Palestina. Sayangnya, solusi berupa sanksi yang ditawarkan dalam KTT tersebut ternyata ditolak oleh 9 negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Bahrain, Maroko, Mauritania, Djibouti, dan Sudan. Melihat keberadaan Sudan dalam daftar negara yang menolak untuk menjatuhkan sanksi ke Israel, membuat pembahasan hari ini menjadi menarik. Sebab Sudan adalah salah satu negara Islam yang juga sangat gencar dalam menyerukan kemerdekaan Palestina. Hubungan kedekatan Sudan dan Palestina memang cukup spesial. Bahkan bentuk dan warna bendera dari kedua negara ini hampir sama. Sebagai pendukung kemerdekaan Palestina, Sudan sudah pernah menjatuhkan sanksi berat pada Israel sejak tahun 1958. Dari undang-undang yang dibuat, Sudan melarang menjalin hubungan dengan Israel, melarang bisnis dengan warga negara Israel, serta hubungan bisnis dengan perusahaan Israel atau perusahaan dengan perintangan Israel. Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan adanya larangan impor barang-barang Israel secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Sudan juga ikut berperang melawan Israel di Perang 6 Hari yang terjadi pada tahun 1967. Dengan adanya tindakan ini, tentu saja hubungan Palestina dan Sudan sangatlah baik. Di tahun 1969, Sudan sudah memulai hubungan dengan Organisasi Pembebasan Palestina yang memperlihatkan sikap Sudan yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian pada 15 November 1988, saat Palestina melakukan deklarasi kemerdekaan, Sudan menjadi salah satu negara pertama yang meningkatkan hubungan diplomatiknya. Bahkan, Sudan juga memberikan ruang untuk kedutaan Palestina dibangun di Sudan. Lalu hubungan mereka pun berjalan dengan lancar pada tahun 2017. Sudan dan pemerintah Palestina menandatangani 18 nota kesepakatan yang mencakup berbagai macam hal, seperti perdagangan, keamanan, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu mitra yang baik bagi Palestina, Sudan juga menjadi tempat melancong bagi warga Palestina, entah itu untuk bekerja ataupun untuk belajar. Baiknya hubungan Sudan dengan Palestina dan berbagai kecaman yang terjadi di masa lalu membuat banyak orang melihat kalau Sudan ini seharusnya tidak menjadikan Israel sebagai kawan. Namun siapa sangka, di tahun 2016, Sudan mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel lewat pemerintah Amerika Serikat. Dalam momen tersebut, Ibrahim Gondor selaku Menteri Luar Negeri Sudan memberikan keterangan kalau Sudan akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel jika Amerika Serikat bersedia mencabut sanksi yang dijatuhkan Amerika kepada Sudan. Dari sejarahnya, Sudan ini memang sudah berulang kali dijatuhi sanksi oleh Amerika. Mulai dari sanksi yang jatuh pada 12 Agustus 1993 saat Sudan dituduh sebagai negara sponsor aksi terorisme oleh Amerika. Bahkan sebab tuduhan ini, pabrik dari perusahaan obat Al-Shifa Pharmaceutical diserang Amerika Serikat menggunakan rudal
karena disebut-sebut sebagai tempat Al-Qaeda membuat senjata kimia. Nah, kemudian sanksi lainnya jatuh pada Sudan di tahun 2007 saat negara ini dilaporkan melakukan genosida di kawasan Darfur, Sudan Barat. Dengan berbagai macam sanksi tersebut, keadaan ekonomi Sudan terguncang sangat hebat. Bahkan, setelah sanksi di tahun 2007 dikeluarkan Amerika, 2 tahun kemudian, Sudan mengalami gelombang kemiskinan parah, di mana 15,6 juta penduduknya atau 46,5% dari total populasi Sudan merupakan masyarakat miskin. Dengan kondisi yang mengerikan tersebut, Sudan memilih mengikuti apa kata Amerika demi dicabutnya sanksi yang mereka terima. Salah satu permintaan Amerika tentu saja adalah normalisasi hubungan antara Sudan dan juga Israel. Setelah momen di tahun 2016 tadi, normalisasi antara Sudan dan juga Israel makin tercium ke publik di tahun 2020. Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu dan juga Ketua Dewan Kedaulatan Sudan yaitu Abdel Fattah al-Burhan ternyata bertemu di Uganda dan sudah sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan. Kemudian hal ini berlanjut di tahun 2021, di mana Sudan menandatangani deklarasi normalisasi hubungan dengan Israel. Setelah hal tersebut tercapai, Sudan pun dicabut dari sanksi sebagai negara sponsor terorisme. Kemudian undang-undang yang memboikot Israel di tahun 1958 dicabut oleh Sudan yang menjadikan Israel ini memiliki lampu hijau untuk melakukan perdagangan barang dan jasa di Sudan. Dari penandatanganan kesepakatan ini, Sudan juga mendapat privilege keuangan besar dari Amerika Serikat, mulai dari melunasi tunggakan utang Sudan di Bank Dunia, hingga memungkinkan akses hutang tahunan kepada Sudan dengan nilai mencapai 1 miliar US dollar atau 15 triliun rupiah. Dengan adanya keputusan tersebut, tentu saja mengundang respon dari berbagai pihak. Ada yang menyambut normalisasi ini dengan baik, seperti Kanada, Jerman, Uni Emirat Arab, Mesir, dan juga Bahrain. Tapi ada juga yang melihat hal ini sebagai langkah yang memalukan, seperti respon dari Iran, Hamas, dan bahkan ulama yang ada di Sudan mengeluarkan fatwa yang menolak normalisasi antara Sudan dan juga Israel. Sikap dari ulama Islam Sudan ini tentu bukan alasan, sebab 97% penduduk Sudan adalah umat Muslim yang tentu berada di pihak Palestina. Namun apa mau dikata, sudah memang sangat bergantung dengan Amerika dan harga yang harus dibayar adalah berbaikan dengan Israel. Kebutuhan Sudan pada Amerika Serikat juga bukan cuma tentang ekonomi tapi juga tentang keamanan dalam negeri. Bagaimana tidak? Sudan adalah negara yang telah sering dilanda konflik. Sejak merdeka di tahun 1956, Sudan setidaknya sudah mengalami 2 perang saudara dan juga 2 kudeta militer. Tahun 2011, Sudan bahkan kehilangan sebagian wilayahnya yang memerdekakan diri menjadi Sudan Selatan. Saat Sudan Selatan memisahkan diri, Sudan ini mengalami pukulan telak karena Sudan yang dulunya menjadi negara terbesar di Afrika menjadi mengecil. Gawatnya lagi, Sudan juga ikut kehilangan cadangan minyak melimpah di daerah Sudan Selatan. Padahal, aset minyak yang ada di Sudan Selatan adalah cadangan minyak terbesar ketiga yang ada di Afrika dengan nilai tingkat mencapai 3,5 miliar barel per tahun. Tidak cukup sampai di pemisahan Sudan Selatan. Di tahun 2023 ini Sudan sekali lagi mengalami perang saudara. Perang saudara yang terjadi pada tahun 2023 ini dimulai pada bulan April kemarin. Peperangan pecah antara militer Sudan yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan dan juga organisasi paramiliter Rapid Support Force yang dipimpin Muhammad Hamdan Dagalo. Dalam konflik perang saudara terbaru ini, Israel dan Amerika sudah mengambil tindakan. Sebagai mitra baru pada 16 April 2023, Israel melalui Mossad dan Kementerian Luar Negerinya sudah bertemu dengan kedua belah pihak untuk upaya mediasi, namun bantuan ini tidak menemukan titik terang. Selain Israel, Amerika Serikat dan juga Arab Saudi telah memanggil kedua belah pihak ke Jeddah agar gencatan senjata bisa dilakukan. Amerika bahkan memberi ancaman sanksi pada Sudan jika tidak menghentikan perang saudara yang terjadi. Namun hingga sekarang, kedua belah pihak masih bertikai. Padahal, di tahun 2021, Amerika
berhasil menggagalkan kudeta militer dengan menahan bantuan senilai 700 juta US dollar atau 10,8 triliun rupiah. Dengan perannya di tahun 2021 kemarin, tentu saja pemerintahan Sudan berharap kalau Amerika Serikat bisa menyelesaikan konflik yang tengah terjadi di Sudan. Melihat kondisi Sudan yang tengah dilanda konflik dan ketergantungannya pada Amerika, maka sikap Sudan yang tidak ingin menjatuhkan sanksi pada Israel sudah tidak membingungkan.